Halo yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti SEMSI. Perkenalkan nama saya Marta Susila. Saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus dengan NIM 2902 150103. Di sini saya akan bawa materi sekilas mengenai BPD untuk memenuhi tugas dari Bapak Rahmat Pramukti yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Baik, yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah lembaga BPD. BPD timbul dari oleh masyarakat desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 menyebutkan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini ada pengertian dari BPD. Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Hal ini disejalan dengan ungkapan Soekarno. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan syarat musyawarat dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Baik, selanjutnya di sini ada hak yang dimiliki oleh BPD. Yang pertama itu meminta keterangan kepada pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat. Yang ketiga, anggota BPD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih, dan memperoleh tunjangan. Syarat calon anggota BPD adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama. Dan selanjutnya di sini ada berumur paling rendah 25 tahun, sehat rohani dan jasmani, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman paling sedikit 5 tahun, mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat, mendaftarkan secara sah sebagai penduduk desa, dan bertempat tinggal di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus. Dan di sini ada fungsi dari BPD. Yang pertama itu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepada kepala desa. Dan di sini ada hak anggota BPD. Yang pertama itu mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan usulan atau pendapat. Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa. Dan di sini ada kewajiban dari BPD. Yang pertama itu memegang teguh dan mengamal Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan yang ketiga, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan. Yang kelima, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Dan yang keenam, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dan lembaga kemasyarakatan desa. Oke, inti dari pembahasan ini adalah fungsi dari BPD ialah untuk menyampaikan inspirasi masyarakat kepada kepala desa dan menetapkan peraturan bersama dengan kepala desa, serta menyampaikan aspirasi masyarakat dari segi pembangunan, contohnya yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan tempat ibadah lainnya. Itu adalah tugas dari seorang BPD untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat di desanya. Oke, mungkin sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.